Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasai. Jika fondasi pengenalan kita akan Allah benar, maka kita akan menjadi gereja yang kokoh, tidak bisa dipermainkan roh jahat. Dan yang kedua, menjadi gereja yang berkuasa, punya otoritas. Haleluya. Ayat 18. Alam maut tidak menguasainya. Engkau adalah Petrus. Pemahamannya Petrus yang benar dengan Allah, dipuji sama Yesus. Yes, bagus pemahaman. Kamu sudah kenal siapa aku, siapa Allah. Di atas pemahaman itu, kalau kamu mengenal aku dengan mantap, yang pertama, kau tidak pernah bisa dipermainkan oleh kuasa neraka. Amin. Yang kedua, engkau punya otoritas terhadap neraka. Apa itu? Kira-kira begini. Kita bukan lagi orang biasa. Katakan, saya bukan orang biasa lagi. Saya bukan orang biasa lagi. Saya orang luar biasa. Saya orang luar biasa. Firman Tuhan berkata, kita ini adalah wakilnya surga di bumi. Amin. Amin. Dutanya surga di bumi. Yes. Gereja itu adalah cabangnya surga. Amin. Amin. Jadi gereja di Selawi ini adalah cabangnya surga. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Jika Allah mau melakukan sesuatu di bumi ini, Allah akan melakukan lewat gereja. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa? Kepada kita. Kepada orang yang memahami, mengenal Allah dengan benar, diberikan kunci kerajaan surga. Amin. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Otoritas. Kita lihat otoritas. Otoritas sama dengan hak. Hak itu apa? Otoritas. Otoritas itu apa? Hak. Contoh sederhana gini. Bapak Ibu Saudara, kalau di jalan raya lihat polisi pakai seragam, nggak usah polisi, Mas Agung aja dikasih seragam polisi. Mas Agung, kamu di perempatan lampu merah, kemudian Agung pakai seragam, pakai topi, dia bilang, berhenti ya mobilnya. Berhenti nggak? Berhenti. Kalau Pak Sabar lewat, pinggir kalau Sabar. Itu kenapa? Itu otoritas. Ada hak memerintah. Apa yang dilakukan Mas Agung? Buka helm, buka dompet. Itu dia hak. Pasti nurut. Nah, itu otoritas. Firman Tuhan katakan ada dua otoritas. Yang pertama, otoritas atau hak untuk mengikat. Yang kedua, otoritas untuk melepaskan. Apa itu hak untuk mengikat? Otoritas atau hak untuk mengikat, kuasa untuk melarang, menutup, menolak, mengusir. Itu diberikan Tuhan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Hak untuk melarang. Melarang apa? Melarang kuasa neraka, melarang kuasa si jahat, melarang kuasa penyakit. In the name of Jesus, aku larang. Itu ada di dalam saudara dan saya. Amin. Amin. Itu ada di dalam kita. Kalau kita mengenal Allah, itu kunci yang kita punya. Jangan ketinggalan kuncinya. Bilang sama sebelah. Jangan ketinggalan kunci. Haleluya. Saudara bangun jam 1 pagi, dibangun, jangan ketinggalan kunci. Amin. Saya masih ingat saudara, saya pernah ikut camp Strongman di Gunung Lawu di Jawa Timur. Kita dipermainkan waktu itu, sudah dibawa ke atas gunung.
Kita camp di sana beberapa hari. Kita pakai sepatu pantofel, kemudian kayak tentara gitu saudara. Kemudian kita ada beberapa kelompok, dan waktu itu kebetulan saya ketua kelompoknya saudara. Saya dan komandan kopi. Kita nginapnya itu saudara di kemah, di sistemnya militer semua saudara. Jadi kita nggak boleh sembarangan di situ. Kalau kita sembarangan itu disuruh bos dihajar habis-habisan di situ. Malam, ketika kita sepanjang hari capek, saudara-saudara, malam kita tidur. Ketika kita tidur sekitar jam 11:30 baru kita tidur. Karena udah capek, tergeletak sedikit sudah. Gitu. Kita nggak menduga jam 1 malam, saudara-saudara, itu panitia mereka datang ke kemah kita, mereka bawa itu toa itu, kemudian bawa petasan. Mereka lempar itu petasan di sekitar perkemahan kita. Tua, langsung bangun, turun ke lapangan, hitungan 1 sampai 5, yang tidak turun habis. 5, 4, 3, 2, 1. Saudara, saya waktu tidur, saya kan bawa pegang bendera. Kalau baris di bawah itu nggak ada bendera, habis sudah. Kemudian begitu kita bangun semua, langsung yang cari yang pertama adalah bendera, yang cari bendera. Saya ambil, kemudian saya langsung lari ke bawah. Saya angkat bendera, ternyata benderanya orang. Habis sudah. Habis. Waktu itu gelap di kamar itu gelap, gak kelihatan. Yang penting selamat dulu. Lari ke bawah, saya angkat. Ternyata benderanya orang. Di situ kita diajar waktu itu. Anak Tuhan itu, laskar Kristen itu, hamba Tuhan itu harus bekerja 24 jam. Itu artinya yang diajarkan. Jam 1 dibangunkan. Kunci ini jangan hilang. Ada di sini. Amin. Amin. Sekalipun kita di dalam kondisi lemah sakit di rumah sakit, kita nggak boleh bilang, siapa saya ini? Jangan-jangan saya bentar lagi mati. Jangan bilang, sekalipun kita akan mati, jangan bilang saya akan mati. Bilang saya punya kunci. Haleluya. Yes. Tapi jangan mati dulu. Haleluya. Amin. Kuasa untuk melarang, menutup, menolak manusia. Kalau jemaat ini menghidupi ini, saudara, wow, saya percaya mujizat demi mujizat terus terjadi. Amin. Deklarasi perkataan ini, saudara, sampai hidup di dalam kita. Yang kedua, saudara, otoritas atau hak untuk melepaskan. Kuasa untuk mengizinkan membuka pintu berkat mujizat terjadi. Kita ini punya hak untuk melepaskan surga di bumi. Amin. Apa yang kau lepaskan terlepas dari surga. Makanya perkataan kita, perkataan yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Bukan pengajarannya New Age ya, bukan pengajarannya yang zaman baru yang berpikir positif. Itu kan apa? Motivator itu kan berpikir positif. Kekristenan kita berpikir positif, tapi bukan sumbernya dari kita, tapi sumber dari firman. Sumbernya dari iman. Amin. Dari iman. Kalau orang dunia, saudara-saudara, motivator itu mengajarkan berpikir positif. Kamu ingin punya mobil, tahu gambar mobil, bayangkan, imajinasikan, perkatakan. Wah, itu bukan iman Kristen. Itu bukan iman. Iman Kristen adalah baca firman, terima dengan iman, rohmu, iman. Itu sumbernya beda. Sumber kita adalah firman Allah. Amin. Haleluya. Kuasa untuk mengizinkan. Kalau kita menghidupi firman, saya percaya kita tidak pernah kehabisan untuk dilepaskan. Haleluya. Next. Ini penting. 24 jam
Iblis memang mencari orang yang dapat ditelannya 24 jam setiap hari. Iblis punya pelayanan berapa jam? 24 jam. Kapanpun saudara datang disambut sama iblis. Itu sebabnya perlu kunci 24 jam. Kehilangan kunci dicaplok sama iblis. Yang terakhir, katakan sama sebelahmu, ini yang terakhir. Terakhir. Habis ini kita pulang gitu. Berjaga-jaga setiap waktu di dalam roh. Gunakan pedang firman. Jangan lupa jadi diri kita di dalam Yesus supaya kita berkemenangan. Hidupi setiap hari 24 jam. Hidup di dalam penyembah. Efesus pasal yang ke-6 tentang perlengkapan senjata rohani. Berjaga-jaga 24 jam setiap. Kalau enggak kita dicaplok sama iblis. Inilah jati diri kita orang percaya. Haleluya. Yes. Berarti sudah kita ini bukan orang biasa. Kita ini bukan orang yang sepele. Kita ini adalah